Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Yang kami hormati dan terima kasih sebelumnya atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa yang bisa hadir pada hari ini untuk ikut serta sebagai peserta dalam kegiatan penyuluhan anti korupsi yang kami adakan pada hari ini, Kamis 11 Januari 2024. Eh, Kegiatan ini merupakan salah satu dari eh, tusi dari kami selaku penyuluh anti korupsi untuk turut serta dalam hal ini melakukan edukasi dalam rangka pencegahan korupsi yang sudah marak di Indonesia saat ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan penyuluhan anti korupsi yang kita adakan hari ini itu bisa menambah pemahaman, menambah pengetahuan buat kita semua, terutama para peserta dari para mahasiswa dan mahasiswi yang kebetulan pada magang di BPN pada hari ini. Eh, Nanti pemateri ada empat, tiga narsum, satu closing statement. Nanti masing-masing narasumber akan menyampaikan materi yang akan disampaikan dengan durasi masing-masing peserta 30 menit untuk menyampaikan materi. Nanti dari pihak peserta kami akan kasih sesi tanya jawab. Mungkin setelah penyuluhan pemateri membagi habis kegiatan ini, nanti kita kasih slot untuk bertanya terkait korupsi dan sekitarnya. Oke, sebelum masuk ke materi yang nanti akan disampaikan oleh pemateri awal, sedikit pengantar dari saya. Lauren Friedman itu membagi sistem hukum itu menjadi tiga komponen. Ada struktur atau disebut legal struktur, substansi atau legal substan, dan budaya, legal kultur. Nah, tiga komponen ini tidak pernah jauh-jauh dari pembahasan terkait hukum. Karena dalam sistem bernegara yang namanya struktur itu pasti dibentuk. Yang dimaksud struktur itu lembaganya. Kita punya KPK, kita punya kepolisian, kita punya TNI Polri, kita punya kejaksaan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain lainnya. Itu merupakan masuk kategori yang kita disebut struktur. Memang dibentuk oleh negara untuk melakukan tusinya sesuai dengan tusi yang diberikan oleh negara kepada masing-masing lembaga tadi. Dan yang kedua, kita punya yang namanya substansi atau legal substance. Itu berupa peraturan maupun produk-produk keputusan, termasuk putusan Mahkamah Agung yang bersifat jurisprudens yang mengikat secara umum. Nah, dari peraturan-peraturan inilah yang dijadikan norma-norma dasar dalam melakukan mengatur kehidupan bernegara, termasuk dalam tema ini peraturan atau undang-undang tindak pidana anti korupsi. Dan yang terakhir itu legal kultur atau budaya hukumnya. Nah, ini merupakan inti dari dua yang tadi saya sebutkan, legal dan substansi ini tak akan berjalan hanya sebagai blueprint aja kalau tidak diiringi oleh budaya hukum. Budaya hukum itu yang akan menghasilkan kesadaran hukum. Percuma kita punya lembaga yang namanya KPK, percuma kita punya peraturan yang namanya undang-undang, kalau budaya kita sendiri tidak mendukung itu. Kalau seandainya budaya kita semau kita, itu yang namanya peraturan itu akan dikesampingkan. Oleh siapa? Ya kita, masyarakat ini. Undang-undang kan dibuat, peraturan dibuat kan buat mengatur kehidupan, tata kelola kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun kalau budaya kita tidak ada, awareness-nya nggak ada terhadap ini, percuma lembaga ini nggak akan bisa berjalan.
korupsi tetap berjalan, lembaganya mungkin bangkrut tengah jalan karena udah habis tenaganya. Nanti dari ketiga komponen ini nanti akan disampaikan oleh pemateri itu terkait itunya, substansinya, peraturannya. Nah, untuk itu kami sediakan waktu kepada Ibu Nur Hayati sebagai pemateri pertama untuk menyampaikan eh, kegiatan penyuluhan hukum ini dengan temanya pemahaman dasar anti korupsi bagi mahasiswa. Kepada Ibu Nur Hayati kami persilakan.